Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta adalah salah satu unit pelaksana teknis pusat yang berada di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Tenaga Kerja. Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta terletak di Jalan Bayangkara nomor 38 Surakarta, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, pelayanan konsultasi dan pemasaran, kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan di bidang industri. Dalam melaksanakan tugas, BBLKI Surakarta menerapkan kebijakan 3-in-1, yaitu pelatihan, sertifikasi, dan penempatan. Program pelatihan yang dilaksanakan adalah program pelatihan berbasis kompetensi atau competence-based training, sehingga di akhir pelatihan dilaksanakan sertifikasi atau uji kompetensi oleh LSP, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi, sesuai dengan bidang keahliannya. Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta menyiapkan tenaga kerja yang profesional melalui pelatihan dan uji kompetensi guna mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas, terampil, dan kompeten dalam rangka mengurangi pengangguran. Selamat datang di BBLKI Surakarta. Pemirsa yang kami hormati, visi misi Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta dapat kami sampaikan bahwa visi BBLKI Surakarta menciptakan sumber daya manusia berkualitas, kompeten, profesional, dan berdaya saing global. Berdasarkan tantangan kita tahun-tahun yang akan datang memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Sedangkan misinya meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi. Kemudian misi yang kedua menyelenggarakan uji kompetensi bagi tenaga kerja dan instruktur latihan kerja. Yang ketiga menyelenggarakan pelatihan bagi instruktur latihan kerja. Misi yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan industri dan dunia usaha untuk penyesuaian kualitas pelatihan dan penempatan lulusan. Terkait dengan visi dan misi yang kami lakukan, bahwa BBLKI Surakarta ke depan menjadi jembatan kepada tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja sesuai dengan kompetensi dan persyaratan dunia kerja. Untuk itu, pada tahun 2015 khususnya kami akan melakukan kegiatan sinergitas antara Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta dengan industri terkait. Oleh karena itu, kami berharap visi misi yang kami tetapkan menjadi bagian daripada konteks pelaksanaan kegiatan di tahun 2015 ke depan. Sementara pada tahun 2013 sampai dengan 2014 kami sudah merintis sebagai lembaga sertifikasi profesi pertama untuk berbagai bidang keahlian yang terkait dengan kejuruan-kejuruan yang ada di Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta. Pada tahun 2015 lembaga sertifikasi dengan skema yang kami usulkan ke BNSP, yaitu bidang keahlian garment, kemudian bidang keahlian IT, informasi dan komunikasi, kemudian otomotif, yang ketiga adalah metodologi pelatihan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan kualitas alumni pelatihan di dalam menghadapi pasar bebas di masyarakat ekonomi Asia, kami berharap program-program di bidang kejuruan yang sekarang ada di dalam tanggung jawab kami,
betul-betul mampu menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten. Adapun kejuruan-kejuruan yang sekarang menjadi payung hukum kegiatan pelatihan adalah teknik manufaktur dengan meliputi 2 sub kejuruan, mesin produksi dan mesin CNC. Kemudian teknik otomotif, ada teknik otomotif kendaraan ringan dan sepeda motor. Kemudian untuk teknik listrik ada instalasi tenaga, instalasi penerangan, kemudian teknik elektro, audio, video, dan media, kemudian kejuruan refrigerasi, ada tata udara, kemudian central air conditioning, teknik bangunan, ada bangunan kayu, bangunan batu, AutoCAD, kemudian bisnis dan manajemen, ada akuntansi perkantoran, administrasi perkantoran, sekretaris perkantoran, bahasa Inggris, kemudian teknik las, ada program FCAW, SMAW, GMAW. Untuk kejuruan-kejuruan yang sekarang sedang kami kerjakan dari kejuruan yang ada di BPLK Surakarta untuk kita sebarluaskan kepada masyarakat agar mendapatkan lulusan-lulusan yang betul-betul berkualitas. Tantangan yang terbesar untuk masa-masa yang akan datang terkait dengan tuntutan globalisasi terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN adalah mempersiapkan program-program yang relevan dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, pada tahun-tahun yang akan datang, kita rintis mulai tahun ini bahwa BPLK Surakarta melakukan kegiatan dalam bentuk sinergitas antara dunia industri dengan Bali Latihan. Dan ini akan kita mulai tahun 2015 dengan bekerja sama di berbagai kawasan yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu sebagai skala prioritas yang kemungkinan nanti program-program itu akan lebih sinergi. Harapan besar kami bahwa BPLKI Surakarta mampu menjembatani tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja dengan kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, pada tahun 2015 ini kami sudah mempersiapkan diri menjadi lembaga sertifikasi yang nanti output dari pelatihan akan kita lakukan sertifikasi kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang kami lakukan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kualitas tenaga kerja yang kita hasilkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bidang keahlian teknik manufaktur itu ada 2 bidang keahlian, yaitu yang satu bidang keahlian mesin CNC, yang kedua ada bidang teknik mesin konvensional, yang mana dalam proses pelatihannya, dalam pelatihan CNC ini ya, meliputi yaitu di mesin bubut atau turning, mesin fresh atau milling, yang mana jenisnya ada 2 macam. Untuk mesin bubut itu yaitu dengan kontrol Fanuc, yaitu mesinnya yaitu ini
Hyundai jenisnya, dan yang satunya adalah untuk Urgo ini untuk VMC-nya, ya untuk mesin milling center. Termasuk yang satunya adalah ada mesin VMC 200. Di samping itu juga ada kejuruan yang sementara ini juga ikut jalan, justru kemarin juga ada masalah pelatihan upgrading yaitu SolidWorks, yang mana di situ digunakan untuk mendesain suatu komponen-komponen yang mana komponen tersebut berasal dari industri atau perusahaan yang bisa memesan yang akan dikerjakan di mesin, apakah itu bubut ataupun di mesin milling. Sehingga dalam proses ini nanti semuanya dari perusahaan pun bisa memanfaatkan, mungkin bisa memesan di sini jenis spare part yang dibutuhkan. Ya, saya kira itu untuk sementara ini. Untuk mitra kerja yang ada di wilayah Solo Raya, itu ada di PT SAS yang ada di daerah Brujul Karanganyar, dan ada di PT Pindi juga di daerah Karanganyar, ada di PT King Manufaktur yang ada di Banyuanyar ataupun yang ada di Kartosuro, termasuk wilayah yang ada di Klaten yaitu di PT Baja Kurnia. Itu wilayah mitra yang ada di wilayah Solo, dan mungkin ada beberapa yang belum saya sebutkan. Untuk wilayah luar Solo kemarin itu ada di daerah Tangerang, yaitu ada di Jababeka, termasuk PT yang kemarin belum lama itu kita kunjungi. Di sana ternyata dalam waktu dekat 2015 ini membutuhkan beberapa tenaga kerja yang itu yaitu lulusan dari BLKI Solo ini jurusan CNC maupun konvensional. Nah, termasuk di Tangerang kemarin itu juga kita kunjungi di PT BMJ, ya. Itu juga membutuhkan sekali. Nah, namun di sini kemarin itu tenaga kerjanya yang memang sebagian besar itu sudah tersebar untuk bisa bekerja di tempat industri lain. Namun yang belum bekerja di sana kita akan menunggu hasil lulusan, yang ini ada beberapa orang yang akan kita tempatkan di daerah Tangerang dan ada di daerah King Manufaktur, ya, King Manufaktur, yaitu di daerah Banyuanyar yang kemarin itu ternyata di sana membutuhkan beberapa tenaga kerja khususnya lulusan dari BBLKI Surakarta bidang keahlian teknik manufaktur, bidang CNC maupun konvensional. Ya, di samping itu ada di Jawa Timur, di daerah Mojokerto juga banyak membutuhkan tenaga kerja bidang CNC ataupun bidang konvensional. Selamat datang di kejuruan otomotif, ya. Di kejuruan otomotif mempunyai sub kejuruan sepeda motor, mobil bensin, mobil diesel, dan di sini ada EV. Kebetulan di sini ada siswa yang sedang melakukan engine tune up, yang mana di dalam engine tune up ini kita pelajari bagaimana menyetel mesin yang baik. Mitra kerja kita untuk mobil bensin itu banyak juga siswa-siswa kita yang bekerja di Astra, mobil diesel juga di alat-alat berat, di sepeda motor juga banyak bengkel-bengkel AHAS atau bengkel-bengkel resmi yang menyalurkan atau meminta anak didik kita untuk dijadikan mekanik di sana ataupun menjadi ahlinya di sana. Saya Ignatius Wibisono, Ketua Jurusan Listrik. Di jurusan listrik ini ada beberapa bidang keahlian atau program. Di antaranya di listrik ada instalasi penerangan, instalasi tenaga, rewinding ataupun wekel, pendingin atau refrigerasi. Kemudian di elektronika ada elektronika audio video, elektronika komunikasi, dan instrumentasi. Ada bidang keahlian mekatronika meliputi pneumatik, hidrolik, elektropneumatik, otomasi, dan PLC. Di jurusan listrik ini ada
bidang keahlian atau program unggulan yang saat ini tren di perusahaan atau di dunia industri adalah bidang keahlian program otomasi atau mekatronika. Mekatronika ini meliputi dari pneumatik, hidrolik, elektropneumatik, otomasi. Itu perusahaan-perusahaan yang saat ini membutuhkan bidang keahlian mekatronika ini. Di bidang bangunan kita ada beberapa macam bidang, tapi yang sering kita laksanakan di sini adalah ada 3 sub bidang kejuruan, yaitu antara lain AutoCAD, finishing, dan mebel. Dan untuk kejuruan finishing yang sudah pernah kita laksanakan atau kita lakukan, kita melatih di luar balai. Kita biasanya melaksanakan di kelurahan-kelurahan atau di kecamatan yang membutuhkan. Dan untuk alumni, para peserta pelatihan, biasanya mereka berusaha bekerja mandiri, jadi bekerja secara kelompok. Saya Ketua Jurusan Bisnis dan Manajemen. Bisnis dan Manajemen meliputi subkejuruan Administrasi Perkantoran, subkejuruan Sekretaris Perkantoran, subkejuruan Bahasa Inggris, subkejuruan Komputer Akuntansi. Adapun tenaga yang dibutuhkan antara lain di PT Indomarko, pramuniaga, kasir, di PT Sentra Sakti Motor yang dibutuhkan tenaga kasir, administrasi, dan marketing. Di PT GSP Tangerang yang dibutuhkan tenaga adalah administrasi dan monitoring hasil produksi. Saya ketua kejuruan di bidang TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kejuruan TIK ini ada beberapa sub kejuruan, yaitu Computer Technical Support, kemudian ada Office Tool, dan juga desain grafis, dan kemudian ada juga animasi. Di bidang TIK ini sesuai dengan sub-sub kejuruan tadi, yang dipelajari antara lain adalah di Computer Technical Support itu mempelajari tentang troubleshooting komputer atau teknisi komputer dan jaringan. Kemudian di bidang Office Tool itu yang dipelajari adalah tentang Office, cara mengoperasikan software Microsoft Office. Kemudian di bidang desain grafis yang dipelajari adalah perangkat lunak ataupun software yang berkaitan dengan video editing dan manipulasi foto, pokoknya yang berkaitan dengan bidang desain grafis. Kemudian ada lagi subkejuruan animasi. Di situ kita belajar tentang animasi, terutama yang 3 dimensi dengan menggunakan software 3D Max. Untuk mitra kerja, kami bekerja sama terutama untuk di animasi dan bidang technical support itu dengan Mozaik Komputer yang berlokasi di Jogja. Di dalam pelaksanaan program pelatihan ukir kayu ada 3 unit kompetensi yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, kami membuat pola untuk pekerjaan ukir kayu. Yang kedua, mengukir bentuk sederhana. Yang ketiga, mengukir bentuk rumit. Dalam pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di luar balai besar atau di desa-desa sesuai dengan permintaan di daerah. Adapun jumlah siswa yang kami latih minimum 16 orang dengan ijazah maksimal SLTA atau minimum SD. Umur peserta latihan yang kita laksanakan tidak lebih dari 35 tahun.
hasil yang kita capai, siswa mandiri dan bisa berwirausaha. Di dalam pelaksanaan ini ukir kayu pembuatan sangkar burung saat ini dilaksanakan di daerah-daerah untuk supaya daerah itu bisa maju dan bisa berwira swasta. Untuk garment apparel terdiri dari kejuruan menjahit, kemudian teknik pola, bordir. Materi yang diajarkan itu ada membuat pola, memotong, kemudian menjahit. Sedangkan pembuatan teknik pola itu nanti ada pembuatan pola dari pola dasar, kemudian kita lanjut ke pecah pola. Untuk teknik bordir itu nanti ada membuat desain, kemudian membuat bordir. Kemudian di sini ada bordirnya itu ada bordir manual, kemudian juki sama komputer. Mitra kerja untuk garment apparel itu selama ini kerjasama dengan Pan Brothers. Kalau bordirnya belum ada. Kemudian nanti ada selain ada pelatihan di dalam, ada juga program untuk yang namanya MTU, itu instruktur datang ke lokasi-lokasi tertentu sesuai permintaan dari kelurahan bahwa ada peserta di sana untuk dilatih. Kami dari kejuruan teknik las mempunyai 2 sub kejuruan, diantaranya yang pertama adalah sub kejuruan las industri dan yang kedua sub kejuruan las fabrikasi. Untuk masalah mitra kerja, kami kebetulan punya mitra kerja di wilayah Jabodetabek dan wilayah Jawa Timur, khususnya di industri perkapalan. Untuk saat ini kami melaksanakan las industri yang mana level 1 untuk yang 3G, dan pada kesempatan ini kami sedang melaksanakan proses las industri yang programnya sampai 3G. Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang tidak lama lagi, kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Peran Balai Latihan Kerja sangat strategis di dalam rangka menyiapkan SDM kita yang kompeten. Kedepan peran Balai Latihan Kerja, khususnya balai-balai latihan kerja milik pemerintah, kita akan menjadikan sebagai pusat pemberdayaan, pusat pengembangan, dan pusat percontohan bagi lembaga-lembaga pelatihan lainnya milik masyarakat maupun milik sektor-sektor yang lain. Kita berharap peran serta kontribusi balai-balai latihan kerja di seluruh sektor akan mempunyai kontribusi yang jelas, yang besar di dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM-SDM kita. Oleh karena itulah kita sedang menyiapkan dan sedang berupaya menyiapkan seluruh infrastruktur dan seluruh software yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kompetensi tersebut. Antara lain kita ingin mempercepat penyelesaian penyusunan standar-standar kompetensi yang dibutuhkan di seluruh sektor, khususnya di 12 sektor yang menjadi prioritas di dalam masyarakat ekonomi ASEAN nanti. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa balai-balai latihan kerja menerapkan sistem pelatihan berbasis kompetensi yang memastikan bahwa hasil luaran dari pelatihan itu betul-betul mempunyai standar-standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kita ingin juga melakukan percepatan di rangka penyelesaian atau penerapan sertifikasi bagi alumni-alumni pelatihan yang dilakukan di lembaga-lembaga pelatihan kerja. Dalam hal itulah harapan kita ketika semua itu bisa diimplementasikan, kita berkeyakinan bahwa SDM-SDM kita akan betul-betul siap menghadapi era globalisasi tersebut. Yang menjadi
ujung tombak di dalam penerapan itu antara lain juga adalah bagaimana kita meyakinkan mempersiapkan SDM pelatihan kita, baik SDM instruktur maupun tenaga pengelola pelatihan. Nah, inilah yang terus kita dorong seluruh BLK betul-betul punya visi yang sama di dalam mempersiapkan itu semua. Insya Allah apabila semua berfokus pada hal-hal tersebut di atas, kita punya keyakinan bahwa ke depan program-program pelatihan betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, dan baik itu masyarakat pencari kerja maupun masyarakat industri. Saya kira itu yang perlu kita pahami dan kita lakukan bersama. Terima kasih. Untuk menunjang pelaksanaan tugas, BBLKI Surakarta didukung sumber daya manusia profesional dan berbagai fasilitas, antara lain kios 3-in-1, gedung serbaguna, ruang teori, workshop, tempat uji kompetensi atau TUK, asrama, masjid, sarana olahraga, kantin, laboratorium bahasa, dan free hotspot area. Nama saya Pambudi Kodrat. Saya lulusan dari BLKI Surakarta tahun 2014 untuk kejuruan industri kreatif ukir sangkar burung. Setelah belajar di BLKI Surakarta, saya membuka usaha sendiri membuat sangkar burung berserta ukirannya. Untuk pemasarannya itu wilayah ada yang lokal, ada yang nasional. Saya sudah memiliki karyawan 8 orang. Untuk pemasarnya, yang lokal juga lumayan banyak, yang nasional juga banyak. Ada yang sangkar biasa dan ada juga yang sangkar ukir kayu. Untuk pendapatan saya, dalam 1 minggu, kalau yang sangkar biasa bisa mendapatkan sekitar 150 sampai 200 pieces. Kalau untuk yang ukir kayu, sangkar burung ukir kayu, bisa maksimum 50 sangkar. Saya sangat terbantu sekali mengikuti pelatihan di BBLKI Surakarta. Terima kasih sekali BBLKI Surakarta. Harapan saya untuk BBLKI Surakarta memberikan saya kesempatan mengikuti pelatihan lagi untuk pelatihan lanjutan guna meningkatkan usaha saya dan bisa mengajak orang-orang di sekitar saya supaya lebih maju dan lebih kreatif lagi. Terima kasih BBLKI Surakarta. Nama saya Rosid, kelulusan di BBLKI tahun 2006 dalam kejurusan ukir kayu. Setelah lulus di BBLKI Surakarta, saya bisa mendirikan usaha di bidang mebler ukir kayu. Untuk sementara ini saya mendapatkan karyawan sejumlah 4 orang. Nah, itu untuk di bidang pemasaran, yaitu melalui wilayah Surakarta, Karanganyar, dan sekitarnya. Saya sangat terbantu sekali setelah mengikuti kursus di BBLKI Surakarta, karena materi yang saya terima saat ini sangat membantu sekali sesuai dengan pekerjaan yang saya geluti sekarang ini. Terima kasih BBLKI Surakarta.
Gandung Purwanto, saya lulusan dari BBLKI Surakarta, PBK 7 tahun 2013 di jurusan mobil bensin. Setelah saya lulus dari BBLKI Surakarta, saya bekerja di bengkel mobil Rohmat Banyuanyar, Surakarta. Saya sangat terbantu sekali kursus di BBLKI Surakarta karena dengan materi-materi di sana sangat menunjang untuk pekerjaan saya saat ini. Terima kasih BBLKI Surakarta. Harapan saya dari BBLKI Surakarta, semoga saya bisa kursus lanjutan dan bisa lebih berkompeten. Evi Oktaviani Putri, lulusan BBLKI Surakarta tahun 2013, PBK 1, jurusan Akuntansi Komputer. Setelah lulus dari BBLKI Surakarta, saya bekerja di PT Karya Indah Buana Surakarta. Saya sangat terbantu di BBLKI Surakarta karena materi yang saya dapatkan sesuai dengan pekerjaan saya saat ini. Terima kasih BBLKI Surakarta. Harapan saya untuk BBLKI Surakarta agar saya dapat mengikuti kursus lanjutan untuk mengembangkan potensi saya dalam bekerja. Nama saya Supriyadi, lulusan BBLKI Surakarta tahun 2009, jurusan mesin logam. Setelah lulus dari BBLKI Surakarta, saya langsung bekerja di King Manufaktur. Saya sangat terbantu di BBLKI Surakarta karena materi yang saya dapatkan sangat menunjang pada pekerjaan saya saat ini. Terima kasih BBLKI Surakarta. Nama saya David Ari Prastyo, lulusan BBLKI Surakarta tahun 2013, jurusan mesin logam. Setelah lulus dari BBLKI Surakarta, saya langsung bekerja di PT King Manufaktur. Harapan saya untuk BBLKI Surakarta agar BBLKI Surakarta dapat mencetak tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nama saya Ella. Saya alumni dari BBLKI Surakarta PBK 2, lulusan tahun 2010, jurusan menjahit. Setelah lulus dari BBLKI Surakarta, saya langsung usaha mandiri menjahit. Saya merasa sangat terbantu oleh BBLKI Surakarta karena materi yang saya dapatkan waktu dulu saya di BBLKI Surakarta itu sangat membantu dengan apa yang saya kerjakan seperti saat sekarang ini. Dan saat sekarang saya mempunyai 3 orang pegawai. Terima kasih BBLKI Surakarta. Nama saya Iksan Pandu Prasetyo, lulusan BBLKI Surakarta tahun 2014, jurusan menjahit. Saat ini saya bekerja di PT Pan Brothers Tbk, bagian operator sewing. Saya merasa terbantu sekali dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di BBLKI Surakarta karena mendukung pekerjaan saya saat ini. Harapan saya, semoga BBLKI Surakarta bisa terus menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Terima kasih BBLKI Surakarta.
Nama saya Ani Handayani, lulusan BPLKI Surakarta tahun 2014, jurusan menjahit. Saat ini saya bekerja di PT Pan Brother Tbk, bagian operator sewing. Harapan saya semoga di BPLKI Surakarta bisa terus menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang berkualitas dan maju. Terima kasih BPLKI Surakarta.